Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Anak-anakku sekalian peserta didik Madrasah Aliyah Darul Ulum Palangkaraya yang Bapak banggakan. Kembali kita bertemu pada pembelajaran daring online kita pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021, yaitu pada mata pelajaran ilmu tafsir. Adapun materi kita pada semester genap, yaitu pada pertemuan yang pertama ini adalah berbicara tentang nasih wa mansukh, ya, yaitu nasih dan mansukh. Baiklah anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, sebelum kita masuk pada materi ini, marilah kita bersama membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan juga kembali selalu Bapak ingatkan kepada kalian semua untuk melakukan absensi kehadiran pada aplikasi pembelajaran e-learning kita. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada materi, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa atau peserta didik dapat menjelaskan nasih dalam Al-Quran. Yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan mansukh dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, siswa dapat menunjukkan nasih dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, siswa dapat menunjukkan mansukh dalam Al-Quran. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, ya. Baik, kita akan masuk pada materi kita. Nah, di sini ada peta konsep, ya, yang akan kita bahas, yaitu mengenai materi nasih dan mansukh dalam Al-Quran. Yang pertama, kita akan mengetahui pengertian nasih dan mansukh, ya. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui macam-macam nasakh atau nasih, ya. Kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk nasakh. Kemudian yang keempat adalah syarat nas yang dinasakh, ya. Nah, ini akan kita pelajari, yaitu pada peta konsep yang sudah Bapak sajikan pada pembelajaran ini. Nah, sekarang sebelum kita masuk pada pengertian, ya, kita amati dulu di sini, ya. Ini yang melatar belakangi mengenai materi pembelajaran kita. Nah, adanya ayat yang dihapus atau dihilangkan, ya, kemudian diganti. Ini adalah bahasan tentang nasih wa mansukh, ya. Jadi adanya ayat yang dihapus atau dihilangkan dan kemudian menggantinya. Maka Allah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 106, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, artinya di sini ayat mana saja yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Nah, ini adalah yang mendasari, ya, adanya nasakh atau nasih wa mansukh. Ini adalah ayat Al-Quran yang mendasari itu. Nah, kita akan masuk pada pengertian nasih secara etimologi atau secara bahasa atau bahasa lughah, ya. Nasakh adalah isim fa'il atau bentuk subjek dari kata kerja nasakha atau nasakha gitu tadi, ya. Dan juga masdarnya adalah nashun atau nasah. Ini kata kerja nasakha dan masdarnya adalah dari kata nashun, ya, atau nasah. Nah, terdapat beberapa arti dari kata nasah. Jadi tidak hanya artinya demikian, ya, terdapat maknanya macam-macam. Nah, di sini ada di antaranya adalah al-izalah. Al-izalah yang artinya menghapus. Nah, dalam Al-Qur'an disebutkan, yaitu pada Quran surah Al-Hajj ayat 52. Nah, kalian bisa lihat pada
tulisan yang ada garis bawahnya ya. Yang ada garis bawahnya di situ disebutkan potongan daripada Quran surah Al-Hajj ayat 52. Fayansakhallahu ma yulqi syaitanu thumma yuhkimullahu ayati wallahu alimun hakim. Nah, di situ disebutkan, diterjemahkan, yaitu Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu. Dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, ini adalah Quran surah Al-Hajj ayat 52. Nah, kemudian makna lain daripada nasakh di sini juga disebutkan, diartikan at-tabdil ya. At-tabdil artinya menukar. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nahl di sini. Ya, disebutkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 101. Wa idza baddalna ayatan makana ayah wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Nah, di sini dijelaskan atau diterjemahkan, dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah telah mengetahui apa yang diturunkannya. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-ada saja, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, ini adalah makna nasakh yang diartikan secara tabdil ya, tabdil. Nah, selain itu, naskhu atau nasakh tadi juga dapat diartikan yaitu at-tahwil ya, artinya mengubah. Nah, selain itu juga bisa diterjemahkan atau dapat diartikan dengan an-naqal, yaitu memindahkan. Nah, jadi secara etimologi, secara bahasa, nasakh itu bisa diterjemahkan pada 4 istilah ini ya. Jadi ada 4 istilah. Yang pertama tadi adalah al-izalah, kemudian yang kedua adalah at-tabdil, yang ketiga adalah at-tahwil, yang keempat tadi adalah an-naqal ya, atau al-naqal. Tapi kita sering menyebutnya an-naqal saja, yaitu memindahkan ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya, nasakh secara bahasa. Nah, sekarang pengertian nasakh secara terminologi atau disebutkan secara istilah. Nah, secara terminologi, nasikh ya, adalah mengangkat atau menghapuskan dalil hukum syar'i dengan dalil hukum syar'i yang lain. Jadi menghapuskan dalil syar'i dengan dalil hukum syar'i yang lain. Nah, nasikh adalah dalil syara' yang menghapuskan suatu hukum. Jadi ingat, nasikh atau nasakh adalah dalil syara' yang menghapuskan suatu hukum. Dan sedangkan mansukh adalah hukum syara' yang dihapus. Jadi hukum terdahulu ya itu telah dihapus, yaitu mansukh. Kemudian dalil kembali yang disebutkan dinasahkan, yaitu hukumnya sekarang yang dipakai ya. Contoh di sini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha." Yang mana artinya di sini adalah dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, kata Rasulullah. Sekarang berziarahlah. Ini riwayat daripada At-Tirmidzi ya. Nah, artinya dahulu itu ziarah kubur dilarang. Lalu muncullah namanya hadis Rasulullah. Ini namanya adalah nasakh, yaitu naskhus sunnah bisunnah ya. Nasakh artinya sunnah dengan sunnah. Ya, ini hadisnya adalah mengenai ziarah kubur ya. Nah, hukum syara' larangan ziarah kubur ini telah mansukh. Jadi telah dihapus. Jadi hadis yang dulu yang melarang itu telah dihapus dengan kebolehan ziarah kubur berdasarkan hadis ini ya. Nah, jadi kalau ada sekarang ini orang yang mengatakan ziarah kubur itu dilarang, mungkin orang membaca hadis yang dulu, padahal hadis itu sudah dinasakh ya. Karena itu telah mansukh, telah dihapus dan dinasakh dengan hadis ini. Artinya ziarah kubur itu dibolehkan. Nah, ini pengertian secara terminologi. Mudah-mudahan bisa memahami ya.
dengan apa yang Bapak jelaskan ini. Nah, sekarang macam-macam nasakh. Nah, disebutkan di sini adalah naskhu sunnati bisunnati, yaitu nasakh sunnah dengan sunnah. Nah, ini tadi kaitannya dengan ziarah kubur ya. Sebelumnya ada hadis Rasulullah melarang ziarah kubur, sekarang dibolehkan. Nah, ini adalah contoh daripada naskhu sunnati bisunnati ya. Kemudian yang kedua adalah naskhu sunnati bil Quran. Jadi nasakh sunnah dengan Al-Quran. Jadi nasakh daripada hadisnya Rasulullah dinasahkan oleh Al-Quran, ya, disempurnakan lagi, dihapus oleh Al-Quran tadi. Kemudian yang ketiga adalah naskhul Quran bil Quran, nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Dan yang keempat adalah naskhul Quran bis sunnah. Nah, yang keempat ini para ulama sepakat ya tidak membolehkan menasakh Al-Quran dengan sunnah. Kenapa nasakh Al-Quran dengan sunnah? Karena kedudukan Al-Quran itu lebih tinggi daripada sunnah. Kan sumber hukum kita adalah Al-Quran, sunnah. Al-Quran adalah dari kalam Allah. Tidak mungkin dihapuskan oleh sunnah atau hadisnya Rasulullah. Maka ini para ulama sepakat untuk poin yang keempat, ya, itu tidak bisa dilakukan ya nasakhnya tadi. Nah, sekarang bentuk-bentuk nasakh dalam Al-Quran. Nih, yang pertama adalah penghapusan terhadap hukum, ya, al-hukmu, dan bacaan at-tilawah secara bersamaan, atau disebut dengan nashul hukmi wa tilawati, penghapusan terhadap hukum dan bacaan secara sama-sama, ya, bersamaan. Jadi hukum bacaan dihapus. Ini contohnya adalah ayat yang terbilang kategori ini tidak dibenarkan lagi dibaca dan diamalkan. Ya, ayat yang terbilang kategori ini tidak dibenarkan dibaca dan diamalkan lagi. Misalnya sebuah riwayat ya, hadis riwayat daripada Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Nah, di sini kan disebutkan ya. Kana fina unzila minal Qur'an asyara rada'atin ma'lumatin yahrumna panasahna bi khamsin ma'lumatin fatawaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang artinya di situ dahulu termasuk yang diturunkan ayat Al-Qur'an ya adalah 10 kali susuan yang diketahui. Kemudian ya dinasah dengan 5 susuan yang diketahui setelah Rasulullah wafat. Artinya hukum yang terakhir tetap dibaca sebagai bagian Al-Qur'an. Nah, jadi hukum yang terakhir itu yang dipakai. Yang sebelumnya yang pertama sudah dihapus ya. Ya sudah dihapus. Artinya di sini penghapusan hukum dan bacaan secara bersamaan. Jadi yang dipakai adalah yang saat ini, yang terakhir gitu. Nah, ini adalah bentuk nasakh yang pertama, yaitu nasul hukmi wa tilawati. Kemudian penghapusan terhadap hukumnya saja, sedangkan bacaannya tetap ada. Disebut dengan nasul hukmi la tilawati. Jadi penghapusan pada hukumnya saja, tetapi bacaannya ada. Nah, misalnya ayat tentang mendahulukan sedekah pada Quran surah Mujadilah ayat 12 ya, surah ke-58 dalam Al-Quran. Nah, di sini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Maka yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh atau yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini penghapusan hukum saja, tetapi bacaannya ada. Nah, ini adalah akan dinasah dengan ayat sesudahnya, yaitu nah ayat ini dinasah oleh ayat selanjutnya yaitu Mujadilah ayat 13. Tadi adalah Quran Mujadilah ayat 12. Sekarang dinasahkan oleh ayat ke-13. Yang mana di situ terjemahnya adalah apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberi sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul?
Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah salat, tunaikan zakat, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini contoh yang kedua tadi adalah penghapusan pada hukumnya saja, bacaannya tetap. Artinya hukumnya di sini sudah diampuni oleh Allah. Artinya tidak ada bahasanya wajib gitu. Kalau kita memang tidak mampu, ya tidak jadi masalah ya. Artinya Allah yang mengetahui terhadap apa yang sesungguhnya ada pada hati kita masing-masing. Nah, ini adalah yang kedua ya bentuknya. Kemudian yang ketiga, penghapusan terhadap bacaan saja sedangkan hukumnya tetap berlaku, yaitu disebut naskhut tilawati lal hukmi ya. Jadi penghapusan terhadap bacaan saja hukumnya tetap. Contoh yaitu adalah ayat tentang rajam ya. Nah, mula-mula ayat rajam ini termasuk ayat Al-Qur'an. Ayat ini dinyatakan mansuh bacaannya ya, telah dihapus. Mansuh bacaannya sementara hukumnya tetap berlaku. Nah, contoh di ini adalah ayat Al-Qur'annya tadi disebutkan idza zana asy-syaykhu wasy-syaykhatu farjumuhuma. Jika seorang pria tua dan wanita tua berzina, maka rajamlah keduanya. Nah, ini secara hukum tidak dihapus ya, tetap berlaku. Artinya hanya pada bacaannya saja yang telah dihapuskan. Nah, cerita daripada munculnya ayat ini adalah yaitu tentang orang tua yang berzina dan kemudian dinasah atas diriwayatkannya oleh Ubay bin Ka'ab bin Abu Umamah bin Sahal ya. Nah, ini adalah bentuk nasah yang ketiga. Sedangkan ciri-ciri nasah yang tidak dapat ya, ciri-ciri nas yang tidak dapat dinasah. Nas itu dalil ya. Nah, yang pertama, tidak semua di sini dikatakan dalil dalam Al-Qur'an maupun hadis dapat dinasah. Di antaranya yang tidak dapat. Jadi jangan nanti berpikir semua dalil itu bisa dinasah. Jadi ada memang koridornya yang tidak bisa dinasah ya. Tidak boleh dinasah. Yang pertama di sini adalah nas yang berisi hukum yang tidak berubah oleh perubahan keadaan manusia, baik ataupun buruk atau dalam situasi apapun. Misalnya kepercayaan kepada Allah, Rasul, kitab suci, hari akhirat, dan yang menyangkut pada pokok-pokok akidah dan ibadah lainnya, termasuk juga pada pokok keutamaan ya, seperti menghormati orang tua, jujur dan adil dan lainnya. Demikian pula dengan nas yang berisi pokok keburukan atau dosa, seperti syirik, membunuh tanpa dasar, durhaka kepada orang tua dan lainnya. Nah, ini tidak boleh dinasah. Ini sudah mutlak nas ya. Contoh misalnya kita disuruh bakti kepada orang tua, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Misalnya di situ ayat disuruh taat dengan Allah, taat kepada kedua orang tua, bakti kepada orang tua. Maka ini tidak bisa dinasah karena ini memang sudah menjadi anjuran dan menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah, dan kita sebagai anak wajib kita taat kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, nas yang mencakup hukum-hukum dalam bentuk yang dikuatkan atau ditentukan berlaku selamanya ya, seperti tidak diterimanya persaksian penuduh zina yang disebut dengan kasus li'an ya, yaitu untuk selama-lamanya. Nah, ini ada dalam Quran surah An-Nur ayat 4 ya, surah yang ke-24 dalam Al-Qur'an. Nanti silahkan kalian lihat apa isi kandungan daripada ayat itu. Ini berbicara tentang persaksian penuduh zina ya. Nah, ini mencakup hukum-hukum dalam bentuk yang dikuatkan dan ini tidak boleh dinasah ya. Tidak boleh dinasah. Kalau ada yang berani menasah, maka berarti dia adalah melakukan pelanggaran. Maka tidak boleh dinasah. Kemudian yang ketiga adalah nas yang menunjukkan keadaan atau berita yang telah terjadi pada masa lampau, seperti kisah kaum Ad, kaum Samud, dan lainnya. Kemudian menasahkan yang demikian itu berarti kita mendustakan berita. Misalnya cerita Nabi Nuh gitu ya. Kita nasahkan, kita robah, maka itu sama halnya kita mendustakan berita tersebut.
maka nas yang demikian itu tidak dibolehkan kita untuk menasahnya. Nah, kemudian syarat nas yang dapat dinasah. Tadi yang tidak dapat. Ini yang dapat dinasah adalah jika dilihat dari segi syarat, nas yang dapat dinasah menurut Abu Zahrah seperti yang dikutip Nasiruddin Baidan, ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama, hukum yang mansuh dihapus tidak menunjukkan berlaku abadi. Nah, jadi tidak abadi, tidak kekal gitu. Maka dia dibolehkan dinasah. Kemudian yang kedua, hukum yang mansuh bukan suatu hukum yang disepakati oleh akal sehat, baik tentang baik dan buruknya. Jadi hukum yang mansuh yang dihapus bukan suatu hukum yang disepakati oleh akal sehat tentang baik dan buruknya. Nah, ini yang boleh dinasahkan. Kemudian yang ketiga, ayat nasih yang menghapus datang setelah mansuh dan keadaan kedua nas tersebut sangat bertentangan ya, dan tidak dikompromikan lagi. Jadi ayat yang nasih atau nasah tadi dia harus datang setelah mansuh dihapus. Gak boleh yang memang sudah ayat sebelumnya yang akan menghapuskan dimansuhkan gitu ya. Maka ini tidak dibenarkan. Jadi harus yang dari awal kemudian dia menasahkan pada yang terakhir itu yang dipakai ya. Maka ini dibolehkan. Dan selagi keduanya itu adalah saling bertentangan ya, dan tidak dapat dikompromikan lagi, sangat bertentangan sekali. Sama tadi ziarah kubur ya, itu kan dinasahkan. Jadi sebelumnya dilarang gitu ya. Nah, ini memang bertentangan gitu kan. Maka muncullah hadis Rasulullah yaitu membolehkan tentang ziarah kubur. Nah, anakku sekalian yang Bapak banggakan, demikian yang Bapak sampaikan pada materi kita, yaitu pada materi yang pertama di semester genap berkenaan dengan nasih wal mansuh. Mudah-mudahan kalian bisa memahami terhadap apa yang Bapak jelaskan dan kalian bisa kembali terus mengkaji ya dari berbagai macam referensi tentang materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan kalau ada pertanyaan yang kurang jelas bisa kalian ada mungkin yang Bapak jelaskan masih kurang jelas, silahkan bertanya ya pada forum timeline kita, yaitu di aplikasi pembelajaran e-learning. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan kembali lanjutkan pada pembelajaran berikutnya, dan marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.